Kemudian ada dimensioning, fungsinya membuat ukuran pada gambar secara mudah, cepat, dan akurat. Nah, ini fungsinya di dimension. Ada berbagai macam fungsi dimension gitu ya. Kalau secara cepat ini ada quick dimension. Selain itu ada linear, align gitu ya. Ada untuk busur gitu ya, panjang busur, untuk ordinat, radius, diameter, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ada linear, dia objek lurus, horizontal, align, dia objek berbentuk diagonal, ada ordinate, pengukuran sistem ordinat, ada radius, jari-jari busur atau lingkaran, ada diameter, ya ada angular, perhitungan sudut, ya pengukuran sudut, ada baseline, ada orientasi sebuah titik, ada continue, jadi melanjutkan ya, pengukuran melanjutkan pengukuran sebelumnya, ada leader, ya. Nah, ini untuk membuat teks atau keterangan dalam leader. Nah, ini juga ada multi leader juga gitu ya. Selanjutnya ini contohnya membuat sebuah linear gitu ya. Ada menu dimension linear. Nah, ini pilih titik awal pengukuran dan pilih titik akhir pengukuran. Dan kita letakkan, tentukan lokasi penempatan hasil pengukuran. Nah, ini seperti ini contohnya. Selanjutnya untuk yang diagonal kita tahu miring gitu ya. Nah, ini bisa juga kita buat ya, misalkan align. Oke. Nah, supaya nggak bingung. Dimension, align, pilih titik awal pengukuran, dan pilih titik akhir pengukuran. Oh, ini dimatikan dulu. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalau kita menggunakan yang linear, ya, nah, ke sini, ini Anda kelihatan ya, berarti dia nggak mau kalau menggunakan yang linear, harus yang diagonal atau align. Selanjutnya radius, menu dimension, radius, ya, misalkan sebuah lingkaran tadi, dimension, ada radius, ya, pilih arc atau lingkaran yang ingin dihitung radiusnya, ini seperti klik, akan muncul radiusnya, ya, dan nanti ditentukan lokasi penempatannya. Atau Anda bisa mengetik perintah secara cepat gitu ya. Dim, ada dim linear gitu ya, dim radius, dim style, dim align gitu ya, dim diameter, dim angular, dim arc, dan dim lain sebagainya. Nanti bisa dicoba satu persatu gitu ya. Kemudian ada angular. Nah, ini sudut, menu dimension angular, ya, pilih garis pertama, pilih garis kedua, garis pertama, garis kedua. Nah, ini tentukan sudut mana yang ingin diketahui, apakah sudut dalam atau sudut luar tadi ya. Ini sudut dalam misalkan 120 derajat. Oke, kemudian ada continue, awali dengan linear terlebih dahulu, kemudian nanti di dimension continue, pilih titik, ya, pilih titik ke n plus 1. Nah, ini melanjutkan gitu ya, dimensi yang melanjutkan. Nah, ini contohnya Anda lihat ya. Dim,
linear ya. Kemudian dipilih klik satu, dan untuk menu dimension continue kita pilih dimension, ada continue, jadi melanjutkan dimensi yang sebelumnya. Oke, untuk melanjutkan perintah sebelumnya kita bisa klik spasi aja atau enter gitu. Ini saya langsung spasi, ini sudah melanjutkan perintah yang sebelumnya, dim continue. Oke, bisa lanjut aja, diklik juga. Oke, selanjutnya ada baseline. Baseline ini awali dengan linear terlebih dahulu dan menu dimension baseline. Nah, ini baseline ada dasarnya gitu, ada sebuah base-nya. Base-nya adalah titik yang sebelum dari awalnya gitu ya. Nah, ini misalkan dimension linear, klik. Oke, klik 1,5. Oke, sudah, dan ada dimension di baseline. Nah, ini kita melanjutkan gitu ya. Ini baseline dari baseline yang sama, baseline yang awal gitu ya. Klik, nah, tinggal kita pilih aja, tentukan jaraknya, klik. Terakhir juga gitu ya, tentukan jaraknya, klik. Kok sudah, spasi atau enter atau escape. Oke. Nah, ini ada dimension style gitu ya. Ini ada di dimension, ada dimension style gitu ya. Ini akan muncul dimension style manager gitu ya. Jadi pada modify gitu ya, dimension style dapat mengatur satuan jarak, sudut, garis, teks, tanda panah, dan toleransi. Dimodify, klik ya, jadi pilih dulu yang standar yang mana. Standar ini pun bisa dibuat gitu ya. Oke, dimodify, ini kita bisa pilih tadi satuan jarak gitu ya. Sudut gitu ya. Oke, ini ada teks juga, bentuknya ada unitnya, ini misalkan sudutnya, satuannya apa, presisinya bagaimana, berapa angka di belakang koma gitu ya, misalkan 2 angka, bisa diedit. Oke, linear, tanda panah, toleransi, dan sebagainya. Oke, ada ED, ini fungsinya mengubah ukuran pada dimensioning gitu ya. Oke, contohnya misalkan ini kita ketik ED dan pilih apa dimensi tadi yang akan diedit. Ini di sini bisa kita edit. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, misalkan saya pilih dari 0,18 saya ubah 0,4, misalkan di close. Nah. Oke, kalau dia tulisannya kan besar gitu ya, atau bisa kita edit lainnya gitu ya. Nah, ini ada warnanya, bisa diedit, teksnya apa ya. Tulisannya apa, tipenya, itu bisa kita edit. Oke. Oke, kuncinya nanti silahkan dicoba gitu ya, nanti jangan, jadi Anda harus menyiapkan waktu yang banyak memang untuk belajar, untuk mengasah keterampilan Anda. Selanjutnya kita bicara sistem layer ya, layering system gitu ya. Pendahuluan new layer.
layer yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan gitu ya. Ada manage layer gitu ya. Layer ini adalah lapisan tempat menggambar gitu ya, dimana suatu gambar yang dibuat dapat dikelompokkan dalam masing-masing lapisan lembaran kerja. Nah, penggambaran peta digital dengan AutoCAD Map 3D ini memerlukan penanganan dan organisasi layer yang baik karena merupakan awal dari pembentukan SIG ya. Nanti kalau misalnya Anda membuat sebuah titik, membuat sebuah poligon atau line gitu ya, kemudian membuat sebuah poligon, itu juga pasti akan dibedakan layernya gitu ya, apakah dia berupa titik ya, apakah berupa line atau berupa poligon gitu ya. Nah, cara membuat layer gitu ya, ada menu. Nah, ini ada menu format, ada layer. Dan di sini muncul sebuah jendela ya, dari layer properties manager. Nah, di sini ada nama layer ya, jadi buat nama layer, misalkan kita buat baru titik hidran, dan ada tipe dan warna garis ya. Ini bisa kita ubah warna garisnya. Oke, sudah kita oke. Oke-nya kita close saja gitu ya. Ini kalau yang ini format yang lama, AutoCAD yang lama. Oke, kita membuat new layer gitu ya. New layer tadi sudah ditunjukkan ya. Layer properties dari format tadi, layer, atau di sini Anda bisa klik di sini ada icon layer properties. Nah, membuat sebuah layer baru gitu ya, tadi sudah dipraktekkan, diklik di sini ada new layer atau ALT plus N gitu ya. Klik, nah ini misalkan TPS limbah ya. Oke, di enter dan membuat sebuah layer baru. Dan nah, ini kita bisa mengaktifkan layer gitu ya. Ketika kita klik layer yang dipilih, nah, kemudian kita klik set current gitu ya. Jadi kita aktif akan mengubah layer tersebut gitu ya. Atau tinggal di double klik aja bisa. Oke, contohnya nih saya membuat titik hidran gitu ya. Atau misalkan tadi membuat lahan parkir. Nah, klik udah aktif ya, maka ini yang saya buat dia akan masuk di lahan parkir. Lahan parkir warnanya hijau coba. Nah, ini saya membuat sebuah objek, dia pasti akan menjadi lahan parkir. Dia masuk ke dalam layernya lahan parkir. Oke, close ya, karena lahan ada batasannya, ini adalah sebuah daerah atau area gitu ya, sehingga kita close. Dia membentuk sebuah poligon. Nah, kemudian menggunakan layer ini bisa di drop down saja gitu ya, mana yang akan kita gunakan. Misalkan di saya ganti titik hidran. Nah, ini saya mau sekarang membuat sebuah titik hidran. Oh, gitu ya, titik hidran. Nah, ini saya membuat sebuah objek di dalam layer titik hidran. Nah, ini titiknya sudah menjadi layer hidran. Oke, tadi ada yang ngikut. Nah, ini kita bisa memindahkan objek di dalam layer ini untuk ke layer yang lain. Caranya gampang, tinggal klik aja. Ini tadi kan ngikut ya, nggak sengaja ya. Nah, diklik aja, klik area lahan parkir tadi sudah diklik, kita pilih layer yang akan kita tuju, jadi kita pindahkan itu ya.
layernya ke layer lahan parkir. Oke, kalau sudah di escape, nah, kita langsung balik lagi ke lahan parkir bisa, ya. Kita edit lagi yang lahan parkir. Nah, nanti silakan dipraktekkan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk akses secara cepat tadi ya istilahnya ya. Tinggal memilih saja. Dan bisa aktifkan lahan apa yang paling baru gitu ya. Lahan apa yang akan kita gunakan. Misalkan TPS limbah. Nah, ini lahannya udah kita buat objek di layer TPS limbah. Selanjutnya, nah ini bisa kita pilih di drop down tadi. Dan ini ada guna lampu gitu ya. Ada lampu untuk menampilkan menyembunyikan layar tertentu. Ini bermanfaat untuk fungsi editing ini supaya Anda agak bingung gitu ya. Jadi kita bisa matikan yang lainnya. Ini kan objeknya banyak sekali ya. Biar kita nggak bingung, kita bisa matikan objek-objek yang lain. Misalkan saya mau pakai yang lahan parkir saja, berarti yang lainnya bisa saya matikan. Begini, nah ini yang aktif, berarti hanya layer lahan parkir. Dan ada gunakan tombol gembok ini untuk mengunci layar agar tidak dapat termodifikasi atau terhapus. Ini bermanfaat untuk mengamankan objek. Nah, misalkan layar di sini mau saya kunci ya, kita pilih lahan parkir. Lahan parkirnya mau saya kunci agar tidak diedit. Nah, agar tidak bisa diedit. Nah, sehingga di sini sudah terkunci dan tidak bisa diedit. Ada gambar gemboknya gitu ya. Misalkan hidran, saya nyalakan. Nah, ini ada gambar kunci, dia tidak mau dihapus. Kok yang lainnya masih bisa dihapus gitu ya. Oke. Selanjutnya ini ada contoh tampilannya visual gitu ya. Gembok, lampu, kemudian ada freeze gitu ya. Ini freeze layer ini sama juga ya. Ini untuk membekukan objek gitu ya. Sama seperti menyalakan matikan lampu gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk atau meningkatkan performa di dalam gambar yang sangat besar atau misalkan ada gambar banyak gitu ya. Nah, ini bisa di freeze-kan. Misalkan lahan parkir, saya buka gemboknya, saya freeze. Oke. Nah, ini nggak boleh karena ini layer. Jadi kita pilih layer yang lain, kita freeze lahan parkir gitu ya. Nah, sehingga lahan parkirnya ini hilang gitu ya. Nah, ini lebih misalnya selain freeze fungsinya sama, kita tidak akan mengakses objek tadi sama seperti mematikan, tetapi ini akan meningkatkan performa gitu ya pada gambaran atau objek yang besar. Nah, jadi fungsinya istilahnya apa ya, lebih mengurangi kebutuhan memori gitu ya. Nah, bisa lebih singkat, lebih cepat dalam proses atau mengolah yang lainnya. Oke, ini kunci tadi sudah tahu ya fungsinya. Dan bisa kita manage layar, mengubah nama layar, format layar. Setelah masuk layar manager, klik di nama layar, kemudian kita dapat mengubah nama layar. Nah, tadi di format layer kita bisa rubah namanya di ini ya, F2 ya. Ganti namanya TPS limbah berbahaya. Ntar atau bisa di ini ya, F2 atau klik kanan. Ini juga ada fungsinya untuk rename layer, new layer gitu ya, set current.
Dan kita bisa menghapus sebuah layer gitu ya. Misalkan TPS 5 ini saya hapus, dipilih dulu. Nah, ini kalau Anda lihat set current bakal bisa dihapus, tidak mau ya. Jadi jangan dipilih dulu, pakai set layer baru kita bisa hapus. Oke. Selanjutnya ada ya, nanti bisa Anda coba-coba lagi untuk fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.